coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Martina. Apa kabar? Ya, baik. Jadi hari ini Bu Martina mau coaching ya? Ya, baik. Jadi Bu Martina, sebelum Ibu Martina melakukan coaching, saya sebagai pengamat akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Bu Martina bersedia? Saya bersedia. Ya, baik. Jadi kriteria penilaian kita pada hari ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu paradigma berpikir coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Yang kedua adalah kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Martina, yaitu yang pertama pelajaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat percakapan coaching diharapkan Ibu Martina menggunakan alutsista yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan teknik raksa. Ibu Martina bersedia? Ya, itu saya bersedia. Ya, baik. Jadi Ibu Martina, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, kompetensi inti yang ingin Ibu Martina kembangkan itu apa? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan, Bu, ada 3. Ya. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ya. Dan yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Lalu, kira-kira dari ketiga kompetensi itu, kompetensi spesifik yang Ibu inginkan supaya saya observasi itu di bagian yang mana? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat observasi yaitu kehadiran penuh. Ya, kehadiran dulu ya Ibu. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir nih Ibu, indikator tetap capaian dari tujuan pengembangan yang diharapkan oleh Ibu Martina apa? Baik, indikator yang saya harapkan setelah observasi ini yaitu yang pertama, coaching merasa puas. Dan yang kedua, coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik ya Ibu Martina. Jadi ada 2 indikator yang ingin Ibu perhatikan hari ini. Coaching merasa puas dan coaching mampu menemukan solusinya. Demikian singkat observasi kita hari ini. Silakan Ibu Martina melakukan sesi diskusi dan percakapan dengan coaching, dan semoga berhasil Ibu Martina. Siap, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, salam bahagia. Apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan baik dan sehat Bu. Syukur kepada Ibu. Apakah Ibu tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini? Ya Bu, saya tahu tujuan kita hari ini untuk coaching dan Oke, terima kasih kalau Ibu tahu tujuan kita hari ini. Apakah Ibu sudah tahu tujuan coaching kita hari ini? baik Bu, dari tujuan coaching kita hari ini untuk mencari solusi dari masalah saya. Bisakah Ibu menceritakan masalah yang Ibu hadapi? Bisa Bu, baik Bu. Sebenarnya itu saya punya masalah yang saya hadapi di sekolah, khususnya di kelas saya. Ada siswa saya yang kemudiannya menurut saya sangat menurun, khususnya di mata pelajaran matematika. Baik Ibu, kira-kira kenapa alasan anak itu kehadirannya sangat menurun? Khususnya pada mata pelajaran matematika saja, sedangkan mata pelajaran yang lain dia aman-aman saja. Kira-kira alasannya apa? Baik Ibu, jadi anak ini saya juga baru mengajar dia di kelas 5 Bu. Jadi saya tidak tahu masalah apa sehingga dalam mata pelajaran matematika sudah berjalan 3 minggu ini anak ini selalu tidak ada di kelas. Jam matematika itu jadwalnya pada hari Senin, jam pertama setelah upacara bendera. Jadi herannya itu pada waktu jam upacara bendera anak ini ada. Setelah jam masuk kelas untuk pelajaran matematika, anak ini sudah tidak ada lagi. Terus saya menanyakan kepada teman-teman, apakah tahu alasan daripada kemarin ini kenapa tidak ikut
Ibu, jadi hal ini juga saya menanyakan kepada guru kelas 4-nya. Jadi waktu di kelas 4 dan saya menanyakan ini, ternyata hal ini sudah dilakukan anak ini sejak dari kelas 4. Dia tidak mengikuti jadwal jam matematika dan saya menanyakan apa masalahnya. Terus ibu guru kelas 4 menyampaikan bahwa karena anak ini tidak bisa menghafal perkalian. Baik Ibu, jadi permasalahannya bahwa anak ini tidak bisa menghafal perkalian. Itu yang menjadi masalah sehingga dia lebih bolos pada saat mata pelajaran matematika. Mungkin karena dia takut ya dia takut dan sedang menunggu mata pelajaran matematika yang sehingga dia lebih bolos saja. Baik Ibu, jadi Ibu sudah mendapatkan masalahnya ya Ibu. Lalu kira-kira apa solusinya untuk Ibu menyelesaikan permasalahan yang anak ini telah hadapi? Baik Bu, jadi dalam pemikiran saya, hal yang pertama yang saya lakukan, saya akan panggil anak ini secara khusus untuk kami berdua. Saya menanyakan apa yang menjadi alasan sehingga dia tidak hadir pada jam matematika. Dan hal yang kedua, apabila anak ini tidak bersedia untuk menemui saya, maka saya harus melakukan kunjungan rumah untuk bertemu dengan orang tua dari anak ini dan menanyakan apa penyebabnya dan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa jadwal jam matematika anak ini tidak pernah ada di kelas. Baik, terima kasih Bu. Jadi Ibu punya komitmen, sudah punya komitmen yang pertama bahwa akan bertemu langsung dengan anak ini ya, untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua berkolaborasi dengan orang tua. Ya, betul sekali Ibu. Kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting bagi Ibu ya. Jadi Ibu sudah punya komitmen ini. Nah, apabila komitmen yang sudah Ibu tetapkan saat ini ada dua komitmen ini, apabila kedepannya tidak berhasil sesuai dengan komitmennya, maka apa rencana Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Baik Bu. Jadi tindak lanjutnya apabila tidak berhasil, maka saya akan meminta kesediaan waktu dari Ibu untuk bisa membantu saya menemukan strategi yang lebih cocok lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Ibu, yang senang hati saya akan bersedia apabila kedua komitmen tadi belum berhasil, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada saya agar kita saling bekerjasama, saya bisa membantu dan strategi saya mungkin agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, jadi kalau ada masalah lagi, tolong Ibu hubungi saya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya bagi saya untuk membantu saya dalam menemukan solusi dalam berbagai masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Martina. Terima kasih Ibu. Perasaannya bagaimana? Sangat senang sekali. Terima kasih. Sampai jumpa ya Ibu. Selamat pagi. Salam dari Allah. Halo Ibu Martina. Iya, jadi Ibu Martina tadi sudah selesai coachingnya. Iya. Baik, bagaimana perasaan Ibu Martina setelah melakukan coaching tadi? Nah Ibu, perasaan saya setelah melakukan coaching tadi yaitu yang pertama, saya merasa puas karena si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dan yang kedua, si coaching juga merasa bahagia, merasa puas karena permasalahannya sudah bisa diselesaikan kepada saya. Iya, baik ya, Ibu Martina merasa puas dan senangnya. Baik Ibu Martina, sebelum menyampaikan hasil penilaian saya tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Martina ya. Ibu Martina, apa yang sudah Ibu Martina lakukan selama proses coaching tadi dan bagaimana indikator pencapaiannya? Baik Ibu, indikator pencapaian dari hasil coaching tadi yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu yang keempat saya juga sudah melakukan percakapan tadi dengan menggunakan alur kita.
menemukan solusi. Iya, bagus sekali ya Ibu Martina. Nah, baik, dan saya akan menyampaikan hasil penilaian saya kepada Ibu Martina ya. Jadi menurut saya sebagai pengamat tadi, proses coaching yang Ibu Martina lakukan sudah sangat baik karena Ibu Martina sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Tadi saya ingat sudah ada semua. Nah, kemudian Ibu Martina juga tadi sudah melakukan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan. Ibu Martina sudah menempatkan diri setara dengan coach, jadi tidak menggurui. Kemudian Ibu Martina sudah menggali ide dan solusi-solusi dari coach itu sendiri. Kemudian Ibu Martina sudah memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baiknya itu hasil penilaian saya. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan kepada Ibu Martina. Karena tadi Ibu Martina sudah bisa punya kompetensi inti, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan lagi? Baik, potensi yang nanti saya tambahkan lagi itu saya mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya. Iya, baik Ibu Martina. Jadi semoga kompetensi yang ingin ditingkatkan itu bisa dicapai nanti dengan latihan terus-menerus dan terus-menerus memberikan coaching kepada rekan sejawat atau orang-orang yang sudah ada masalah. Nah, terima kasih Ibu Martina untuk sesi percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi coaching kita lain kali ya Ibu Martina.